Pedesnya. So hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Michi Momo. Hari ini aku bakalan instan Ramadan adventure, but I know tteokbokki hitungannya bukan mie, tapi hitungannya kan makanan instan juga yang aku mau promosiin. Ya mie instan ala lain lah ya, ala Korea gitu. Dan kebetulan juga aku ada tteokbokki, dan juga aku ada kimari di sini. Kimari itu apa sih sebenarnya? Kim itu adalah rumput laut, dan jadi kayak mari, kayak kehiran mari itu kan kayak telur gulung. Berarti ini tuh kim atau rumput laut yang digulung, di dalamnya isinya kayak semacam japchae kayak gitu, terus digoreng. Dan tadi ini aku udah siapin semuanya, caranya simple banget. First, lihat dong, ini tteokbokkinya yang namanya Sangpalnyeondo. Kalau dibacanya namanya Sangpalnyeondo. Pokoknya ini tteokbokki yang aku udah cobain kemarin dan ini rasanya Korea banget, makanya aku pengen show ke kalian semua. Jadi dia tuh ada dua rasa, ada yang rasa biasa sama ada yang rasa pedas. Cara masaknya juga gampang. Yang kedua ini ada si kimarinya. Cireng. Yang ini yang rasa beunmat, cuman yang aku goreng ini rasa biasa, tapi tteokbokkinya yang pedas ya. Ini namanya Kangtongjang, Kangtongjang. Dan nama mereknya tuh ini Hansang. Ini spicy, yang ini yang biasa. Terus tadi aku udah masak juga, caranya gampang banget. Pertama aku langsung siapin, dan aku senang itu packagingnya segini lumayan gede dan isinya tuh 20 setiap package. Aku tadi udah hitung juga di atas piring sebelum aku masukin ke air fryer. Ini air fryernya juga dari mereka, Home and Home. Gampang banget, tadi pas aku udah masukin itu sekitar 15-20 menit aja, 180-200 derajat, itu terserah kalian. Kalian lebih suka yang kayak kering gimana, panas gimana, tapi kalau takut agak gosong, kalian mendingan di 180 aja. Dan nanti kalau kurang baru ntar tambahin lagi ketimbang udah terlalu gosong ya kan. Jadi sambil aku nungguin itu jadi, baru aku prep si tteokbokkinya. Tteokbokkinya aku ambil yang pedas, dan di dalam satu paket ini tuh udah dapet sausnya, udah dapet odeng, dapet tok, dan dia tuh hitungannya ini meal tok. Jadi tok itu sebenarnya juga ada beberapa macam, dan ini aku one of my favorites ones. Dan ada instruction manual card-nya. Jujur, aku kemarin makan cobain tuh yang rasa biasa, tapi hari ini aku pengen yang rasanya pedas. Cara masaknya juga gampang banget. Pertama tinggal stir fry aja, oil pakai sausnya sekitar 1 menit, itu paling cukup 1 TBS aja oilnya. Kalau udah jadi, meal toknya kalian masukin, ratain aja sampai sausnya rata. Udah gitu kalian langsung aja masukin air 400 ml aja udah cukup, plus odengnya kalian masukin. Kalau aku sih aku potong-potong karena odengnya kan dia lembaran-lembaran gede gitu. Tinggal tungguin sampai bugul dan sampai agak kental baru kalian kelar. Jadi deh. Pokoknya itu tuh simple banget, and I love ini, bener-bener rasa yang asli dari Korea. So aku bukan diproduksi di Indonesia, jadi kayak di distributor aja sama ST Seafood. Cuman aku penasaran banget nyobain si pedas ini sih. Cobain ya. Can. Tekstur kenyalnya sih udah pas banget untuk meal toknya. Dan pedasnya beneran sih. Yang pertama tuh, kalau tteokbokki kan biasanya kalau yang nggak gitu pedas lebih ke manis. Ini kayak ada rasa pedasnya. Dan lumayan gitu yang langsung naik pedasnya. Ini tuh at least kalau misalkan kalian jalan-jalan di Korea, yang di pinggir jalan kalian ke Sijang atau pasar makanannya, rasanya pasti gini. Masih deh. Kita cobain ya. Ini ada satu yang aku potong udah. Biasa tuh kalau makan tteokbokki di Korea selalu dicocol sama saus tteokbokki gorengannya. Yang kimari itu salah satu yang paling favorit. Kimari itu 맛있다 ya. Dan aku tuh suka banget sama rumput laut kan, jadi makan kimari itu bisa nggak nonstop aku. Padahal kalau kalian nggak mau pakai air fryer, pakai penggorengan biasa juga bisa, digoreng aja. Cuman aku pilih air fryer karena lebih sehat kan, kayak minyaknya keluar. Terus yang aku suka adalah satu porsi ini kan sebenarnya 560 gram. Dan ini tuh bisa banget buat makan kayak 2-3 orang, even kadang-kadang bisa buat 4 orang juga kalau kalian makan bareng kimarinya. Jadi kayak buat aku worth it sih. Kalau kalian tinggal sendiri kan bisa dimakan berkali-kali. So aku dengar dari orang yang ngasih aku ini, even di US pun sama di Kanada aku nggak salah, orang tuh saking kepedesannya kayak komplain minta tolong dikurangin pedesnya. Padahal kan sebenarnya kalau kayak gitu tinggal masaknya rasa biasa, habis itu tambahin cabai sendiri nggak sih? Tapi I believe ini beberapa orang pasti bakal kepedesan.
Hidung aku udah mulai keringetan. Tapi atau sebutnya kalau di Korea lebih ke omuk. Nah, odeng itu kan sebenarnya ambilnya dari bahasa Jepang gitu. Jadi kadang-kadang kalau di Korea pasti ngomongnya omuk dibanding odeng. Tapi tetap lah kadang-kadang ada orang ngomong ternyata odeng tang. Tapi ada beberapa restoran pasti ngomongnya omuk tang. Tapi sebenarnya sama. 막 올라와 지금. 아까는 별로 그냥 이렇게 매울 거면 괜찮은데 계속 먹다 보니 되게 많이 매워져. 혓바닥이 아파. 근데 그래도 맛있어. 근데 kalian mau buat jadi rapoki tambahin ramen juga enak deh kayaknya. Dan aku yakin kalian itu pasti udah mulai tanya-tanya bisa beli di mana. Untuk sementara ini karena mereka sebenarnya masuk ini belum lama kan, baru banget launching. Jadi mereka baru aja adanya di kayak Korean punya market kayak Mugunghwa, GS Market. Di Tokped sama di Shopee juga udah buka. Cuma bisa pengantarnya setahu aku Jabotabek. Even Depok pun nggak bisa, Jabotabek aja dulu. 너무 맛있어. 김말이 langsung serang. 이거 진짜 완전 made in heaven ini. 완전히 destiny. Mungkin agak lebih panas, agak lebih pedas karena panas masih. Jadi lidahnya lebih sakit. Ya, makanya harus per 3 gitu, biar lebih cepet habis. Dan sebenarnya tuh mereka juga ada produk-produk makanan lain, kayak ada omuk atau fish cake atau odeng lah kalian sebutnya. Dan setahu aku ntar mereka bakal masukin barang-barang lain juga. Jadi stay tune aja. Aku lupa masukin cheese tadi. Kalau kasih cheese enak banget. Dan jujur ini stoknya banyak banget lah. Nah, tapi jujur ya, ekspektasi aku tuh pedesnya nggak segini loh. Kira nggak gitu pedes. Ternyata pedes juga. Dan waktu itu soalnya aku makan yang kimarinya yang pedas, rasa pedas, itu nggak gitu pedas. Jadi aku nyangka, oh mungkin tteokbokkinya nggak bakal seperti itu kali ya. Ini nggak terbiasa. Wah, ini aku lagi tergila-gila sama Saikojiman Gensana. Kayak deep banget, literally. Kayak you can relate lah, karena itu kan berhubungan dengan mental health gitu kan. Kayak a journey of someone's mental health healing gitu loh. Jadi kayak gila banget. Kim So Hyun ngantuk. Pokoknya nggak nyangka aja actingnya bisa begitu gitu loh. Padahal kalau kalian bingung, ini tteokbokki bisa ditambahin apa lagi? Banyak banget, tambahin ramen, tambahin daging pun bisa. Kalian tambahin sayur, bebas kok. Terakhir guys. Tada! Yeay! Ya enak sih, jujur. Ini Hansang punya produk enak banget sih. Tteokbokki juga enak, kimarinya juga enak. Aku nggak sabar nyobain omuknya dan lain-lainnya lagi. Dan sekarang kan kalian tahu kan di mana dijualnya. Anyway, sekarang aku mau rating. Aku rating tteokbokkinya aja ya. Karena pedesnya. Untuk dari segi pedesnya 4,5 dari 5, lumayan pedes banget. Terus untuk creativity, ini sebenarnya oke lah. Cuma still give it a 3 for the creation, karena rasanya juga enak banget. As for taste, 5 out of 5. It's super good guys. So anyways, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!